Baik, Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam program Fandi Belajar Alkitab. Ntar saya bikin lihat contekan dulu. Oke, Kenaikan. siapa saja yang menulis Yesus terangkat ke langit? Ini muridnya Donditan sih jadi begini. Matius, Markus, Lukas itu harus sama gitu. Oh, harus dong. Kita nggak bisa berpatokan kalau satu yang bermasalah kan berarti sanadnya nggak jelas kan gitu. Jadi abang mengakui Nggak ada sanad, keempat kanonik Injil ini, nggak ada keempat kanonik sanad-sanad Injil di ini Kristen, menuliskan iya. nggak ada Iya, itu menurut sanad-sanad Pak di sana itu, yang nggak ada sanad-sanad. Jadi abang meyakini keempat Injil ini menuliskan terangkatnya Yesus ke langit. Ini hal yang sakral loh. Hal yang paling sakral ini. Iya, apanya sih yang kamu permasalahkan apa sih? Keempat Injil ini siapa saja yang menulis Yesus terangkat ke langit? Nah ini, memahami makna kenaikan Yesus ke surga. Saya kasih tahu sama bro ya. Iya, siapa saja menuliskan. Ya udah kau dengarkan dulu, jelaskan. Kitab Injil Yohanes. Dikatakan, aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula, dan pergi kepada Bapa. Jadi, Injil Yohanes mengatakan ya, jadi Yesus datang dari surga, kembali ke surga. Aduh, ada backsound ini, sor. Tutup pintu dulu, bro. Ya, apa maknanya? Kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah kebenaran hakiki dalam iman Kristen yang peristiwanya dapat diketahui di dalam fakta sejarah dan fakta iman Kristen. Kenaikan Yesus ke surga ajaran yang menjadi dasar dan fondasi gereja sejak semula. Peristiwanya mana? Peristiwanya Yesus naik ke langit. Ya ini kan masih dimulai. Kau duduk dulu. Oke. Nanti kau tanya. Fakta iman. Ya. Oleh iman kepada Yesus Kristus telah naik ke surga, orang percaya mengalami pembaruan hidup, yaitu hidup yang penuh pengharapan, damai, dan sukacita. Makanya kami ini selalu berbinar-binar wajahnya, karena ada kepastian masuk surga. Orang yang percaya kepada kenaikan Yesus mampu hidup berguna bagi sesama. Karena Yesus, makanya orang Kristen itu 68% itu penerima penghargaan ya. Ini fakta sejarah, kita lihat fakta sejarah ya. Sumber berita tentang kenaikan Yesus adalah Alkitab yang telah rampung ditulis abad pertama 40-90 dan telah digunakan gereja sejak semula sebagai dasar ajaran iman Kristen. Bahkan kebenaran tentang Yesus dapat ditemukan dalam tulisan sejarah seperti Josephus, Suetonius, Tacitus, Pliny the Younger, Julius Africanus, Mara bin Serapion, di mana hal ini juga didukung dengan bukti-bukti arkeologis tentang naskah kitab dan juga benda arkeologis lainnya. Nah, ini fakta sejarah tentang Yesus. Jadi sekarang kita lihat dulu ini, masih pendahuluan bro ya. Yohanes 16:8, aku datang dari surga. Nah, artinya Yesus datang dari Bapa. Berulang kali Yesus mengatakan bahwa ia datang dari Bapa. Ini ayat-ayatnya di sini ya. Dan hal ini diakui oleh para murid dan semua orang percaya. Yohanes 16 ayat 30, 17 ayat 8. Nah, di situ. Hal ini meneguhkan iman Kristen sebab hanya Yesus satu-satunya pribadi yang datang dari surga dalam keadaan sempurna dan telah kembali ke surga dalam kemuliaan. Ya, ini dulu bro. Jadi Yesus datang dari surga, keadaan sempurna, Yesus kembali ke surga dalam keadaan yang mulia. Kenapa dipastikan Yesus ke surga? Karena Yesus katakan dia datang dari Bapa. Bapa itu ya di surga. Jadi nggak perlu ditulis surga pun di situ udah tahu kita orang Kristen karena dikatakan aku datang dari Bapa kembali kepada Bapa, kan begitu. Nah, diutus dari surga menjadi bukti bahwa Yesus sudah ada sebelum ia ada sebagai manusia. Nah, ini lagi. Jadi makna Yesus naik ke surga itu perkataannya ini dalam sekali dalam iman Kristen. Maka kita lihat ya bahwa Yesus sudah ada sebelum dia datang ke dunia, tapi sebagai firman. Ini terlihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Yohanes 14, logos. Bukan Lego ya, karena orang Muslim nggak bisa bedakan logos dengan Lego. Firman dengan berfirman, kata kerja dengan kata benda, itu berbeda.
Ini firman menjadi manusia, diam di antara kita, kita melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan Bapa sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, kita lihat lagi. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa ia sudah ada sebelum Abraham. Yesus juga mengatakan bahwa ia memiliki kemuliaan di hadirat Tuhan sebelum dunia jadikan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke, jadi penegasannya di situ. Aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula. Perhatikan di sini. Yesus datang ke dalam dunia, artinya Allah mengutus firman menjadi manusia. Itulah Yesus. Tujuannya apa? Melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Penebusan dan keselamatan. Program penebusan adalah janji Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Maka Kejadian 3:15 dikatakan akan datang seorang anak perempuan. Perempuan yang dimaksud di situ ya nubuatannya adalah Maria. Program penebusan menjadi pengharapan seluruh umat perjanjian lama yang tetap digenapi dalam kehadiran Yesus. Yohanes 6, 3, 16, 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab, perhatikan ini ya, Allah mengutus anaknya, firman-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Itulah Yesus Kristus. Jadi jelas sekali iman Kristen. Yohanes 3:34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai, kembali dia ke surga. Sudah selesai pekerjaan Yesus untuk penebusan. Baru dikatakan lagi nih, Yohanes 3, ayat 6. Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Oke. Di sini ya, jadi ini, aku meninggalkan dunia pula. Jadi kata aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia. Jadi aku datang dari Bapa artinya apa? Yesus firman menjadi manusia. Aku datang ke dalam dunia menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat. Aku meninggalkan dunia. Ini yang harus dipahami, bro. Ya, ini harus dipahami nih. Jadi dari satu kata ini harus kita lihat. Yesus meninggalkan dunia. Yesus meninggalkan dunia setelah ia selesai mengerjakan seluruh kehendak Bapa, mengajarkan kebenaran yang sejati tentang Injil keselamatan dan tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia untuk berkenan kepada Tuhan, memberikan teladan etika dan moral. Jadi aku meninggalkan dunia artinya setelah Yesus menyelesaikan semua pekerjaan yang dikehendaki Bapa itu. Oke, kita lihat ini ya, Yohanes 12:27. Sekarang jiwaku terharu, dan apa yang aku katakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, Bapa. Muliakanlah namamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi semua orang yang meninggikan Yesus ditarik, dibawa ke surga. Ini. Jadi arti kata ini aja dulu kita lihat. Aku datang dari Bapa, artinya Dia firman. Aku datang ke dalam dunia, tujuannya apa? Penebusan. Aku meninggalkan dunia pula, artinya sudah selesai. Yesus sudah selesai mengerjakan penebusan. Di situ ya. Jadi inilah kehendak hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan aku di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepada aku untuk melakukannya. Jadi untuk apa Yesus datang? Melakukan pekerjaan. Setelah selesai, Dia kembali, maka dikatakan Dia, aku meninggalkan dunia pula. Yohanes 9 ayat 28 sampai 30. Kita lihat ini, apa ini? Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, sudah genaplah yang tertulis kitab suci, aku haus. Sesudah minum anggur asam, Ia berkata, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Jadi aku meninggalkan dunia, itu artinya di situ ya. Oke, ini poin yang terakhir, bro. Nanti bro bertanya bebas. Pergi kepada Bapa. Ini. Pergi kepada Bapa artinya setelah selesai mengerjakan penebusan. Sekarang Ia sedang mengerjakan program kerajaan. Dan kelak Yesus akan datang sebagai Raja segala raja dan hakim bagi bangsa-bangsa.
Jadi bukti bahwa Yesus pergi ke surga, dia sendiri mengatakan pergi kepada Bapa. Bapa itu di mana ya? Di surga. Bapa itu menuju kepada, sudah pasti ke surga, nggak mungkin Bapa di tanah Arab sana, ya kan? Nah, kita lihat Yesus pergi kepada Bapa, tujuannya apa? Menyediakan tempat bagi manusia dalam kerajaan surga, mengerjakan program kerajaan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus sudah ke surga, ngapain? Menyediakan program kerajaan surga. Yesus ngapain datang kedua? Mengerjakan program penebusan. Sekarang orang Kristen sudah menerima program penebusan dan sedang menantikan program kerajaan surga. Maka nanti dikatakan di hari zaman Yesus datang bersama malaikat, Yerusalem baru turun dari surga. Jadi iman Kristen itu jelas. Dosa, keselamatan, penebusan, hidup baru, kerajaan surga, dan lain sebagainya semua jelas. Jadi progresif pewahyuan itu nyata banget, bro. Oke, Yesus naik ke surga mengerjakan program kerajaan dan pada waktunya akan datang sebagai raja segala raja. Ini ada ayatnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kenapa Yesus mengatakan datang kembali kepadamu? Kedatangan yang pertama penebusan, kedatangan yang kedua program kerajaan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi dia sudah pergi kepada Bapa, itu buktinya bahwa dia ke surga. Ibrani pasal 9:26, sebab Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia, hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Yesus pergi ke surga itu untuk kepentingan orang yang percaya. Kalau bro percaya sama Yesus, berarti Yesus mengerjakan apa yang menjadi kepentingan bro. Tapi kalau bro nggak percaya, ya nggak dapat bagian lah. Kalau aku udah dapat bagian, aku tinggal tunggu waktu. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Perhatikan ini ya. Jadi kedatangan yang pertama Yesus itu untuk program penebusan. Dia menyelesaikan dosa, maut, dan iblis. Tapi kedatangan yang kedua dikatakan tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi nanti kedatangan Yesus itu nggak ada lagi penebusan sekarang. Jadi kalau masih mau mengalami penebusan, mengalami pengampunan, mengalami kemenangan, keselamatan, sekarang harus terima Yesus. Nanti kalau Yesus sudah datang, teng gitu, udah nggak ada lagi penebusan. Tinggal kau ke neraka, selesai, ke surga, bersuka cita. Itu bro. Ibrani 7:24-25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak pernah beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus hidup bro. Jadi kami mengikuti Yesus yang sudah di surga. Dia hidup selama-lamanya. Dia pengantara kami kepada Bapa. Maka Yesus mengatakan, akulah pengantara kepada Bapa. Pengantara satu-satunya. Oke. Ini penutup ini. Kenaikan Yesus ke surga. Ini jelas ya. Memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya menyediakan tempat bagi orang percaya padanya. Ini berarti hanya Yesus yang naik ke surga lah yang mampu memberikan kepastian hidup kekal dan persekutuan dengan Bapa. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan satu babak baru dan tugas baru yang perlu dikerjakan oleh murid-murid dan orang percaya dengan hadirnya Roh Kudus. Ketika Yesus Kristus terangkat ke surga, yang artinya ia masuk ke dalam kemuliaan sebagai Raja atas kehidupan dunia, dan ia memberi pesan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi seluruh dunia. Ini berarti kenaikan Yesus ke surga memberi tugas bagi gereja untuk terus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Makanya saya mau sama Bro Pandi ini, walaupun kadang aku agak marah samamu bro, ku ceritakan Yesus itu sama kau. Kenapa? Karena itu perintah dari Yesus. Tujuannya apa? Agar manusia kembali kepada hakikatnya. Karena dunia tercemar, kepunahan akibat dosa. Ini luar biasa ya. Oke, ini menutup ini. Makna teologis dari kenaikan Yesus adalah untuk menggenapkan dan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan Yesus yang mengatasi segala ciptaan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya
menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Kisah 1 ayat 78 dan Matius 28 ini berbicara tentang memberitakan kabar baik selama masih ada waktu. Kalau tak ada lagi ya sudah, nggak ada lagi, dinikmati sudah neraka itu. Tapi kalau masih mendengar, itulah bro, jadi pasti Yesus sudah ke surga. Jangan takut lagi, jangan ragu sama Yesus itu. Oke, silakan Bro Pandi. Oke, sampai ngantuk saya dengar. Oh baguslah, itulah yang membuat kamu jadi nggak lanjut diskusinya. Oke. Udah aku jelaskan panjang Jadi kali gini. lebar kali tinggi, kamu malah ngantuk. Oke. Kalau kata Jadi yang dosen dibawakan dulu, ada oleh- satu dosen dulu ngomong, orang yang ngantuk mendengar firman Tuhan itu apa itu di nina bobokan sama si bolis. Ya. Oke, Jadi- silakan Bos, silakan. Ya, tadi Bang Herban telah menyampaikan satu konsep penebusan dosa. Nah, konsep penebusan dosa yaitu dari iman Kristen, kan gitu. Nah, jadi gini, di situ Bang Herban sudah secara tidak langsung sudah menyatakan ke kita kalau Yesus itu hanyalah utusan Tuhan, dan dia itu bukanlah Tuhan, tapi dia hanyalah utusan Tuhan. Bahkan dia turun ke bumi, dia menyelesaikan kehendak-kehendak Allah dan pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan oleh Allah kepadanya sebagai utusan. Nah, di sini Yesus semasa hidupnya, semasa dia hidup, dia mengajar selama 3,5 tahun, dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia turun ke bumi akan menebus dosa-dosa abang-abang Kristen, teman-teman Kristen di sini. Nah, lantas teman-teman abang-abang Kristen di sini meyakini kalau Yesus itu turun ke bumi untuk menebus dosa. Padahal Yesus sudah menerangkan di situ. Yesus turun ke bumi, lahir di bumi ini untuk melanjutkan menjalankan yaitu perintah-perintah Bapa, perintah-perintah Allah seperti nabi-nabi sebelumnya. Apa bedanya coba? Yesus turun ke bumi menyampaikan firman Tuhan. Yang apa Tuhan sampaikan kepadanya untuk dia sampaikan kepada murid-muridnya. Apa bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya? Kan tidak. Nah, yang istimewanya sini hanya apa? Allah memberikan karunia kepada dia, menunjukkan sesuatu kekuasaan Allah, bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya bahwa dia itu adalah Maha Besar, sehingga dia melahirkan Yesus, menghadirkan Yesus ke dunia ini tanpa Bapa. Itu aja istimewanya. Kan gitu. Lain daripada itu, dari mukjizat-mukjizat yang Yesus buat itu kan semua itu semua berasal dari Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripadanya yang mengutus aku. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan gitu. Nanya apa ngasih tahu? Karena dia hanyalah utusan. Oke, sekarang yang saya tanya, siapa yang diutus oleh Allah menurut Bro? Seluruh para nabi itu adalah utusan Sebentar, Tuhan. Yesus itu utusan bagaimana dia diutus dari Utusan surga? Allah. Dengar dulu konsen pertanyaan saya. Nabi Muhammad diutus dari surga kah? Sekarang saya tanya, Yesus itu dilahirkan enggak? Yesus Dia unyuk-unyuk dari surga turun ke bumi enggak? Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Oke, dia datang keluar dari Bapa. Sekarang saya tanya, Yesus itu dilahirkan enggak? Dia itu lahir dari rahim Maria atau tidak? Yesus lahir dari rahim Maria, perawan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Yesus, bentar dulu, kita harus tuntaskan bagaimana Yesus ada, sebentar dulu, bagaimana Yesus ada di dalam rahim Maria? Iya, Yesus jangan lupakan. Bentar, jangan lupa. Dijawab dulu. Bagaimana Yesus ada di dalam rahim Maria? Iya, karena dia kan sudah dikatakan oleh Allah bahwasanya Allah akan menjadikan Maria itu kan hamil. Terus bagaimana Maria hamil? Benihnya dari mana? Benihnya Maria kok bisa hamil? Perawan gimana itu? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada umat manusia di kala itu. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya mengatakan bahwa Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di dalam Alkitab?
Iya, kita kan sudah dapat buktikan. Kita Oke, sudah berarti dapat gini, buktikan kalau kelahiran kamu Yesus tanpa bentar. Bapa. Kalau kamu dapat buktikan, berikan ayatnya dong sama saya, bro. Iya, buktinya itu. Iya, Yesus mana lahir dari mana. mana coba? Enggak, saya tanya Lai- dulu. Yesus lahir dari mana? Wanita perawan. Sekarang pertanyaan Nah, saya, wanita perawan. bagaimana Maria hamil sebagai seorang perawan? Dari mana benihnya? Ya, benihnya dari Maria itu sendiri, Loh, tunggal. Emang kenapa, oke. Bang? Ya udah, berarti pemahamanmu yang tidak utuh. Saya sekarang ceritakan samamu ya. Saya tanya ke Abang, benihnya dari mana? Firman Allah menjadi manusia. Firman Allah menjadi benih gitu. Iya, firman Allah menjadi manusia. Jadi Dikandung benih. Enggak usah jadi manusia. Oke, jadi kita benih tunjukkan. dari Roh Kudus. Iya, Jangan dikandung oleh Roh Firman Kudus, Allah firman menjadi benih. manusia. Harus Iya, jujur, benih jangan menjadi ilahi. manusia, jadi benih dulu. Iya, dikandung dari Firman Roh Allah Kudus. menjadi benih. Mujizat Allah melalui Roh Kudus. Oke. Jadi Gimana? Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Oke. Jadi di dalam Dikandung kandung dari Roh Maria. Kudus. Jadi Maria itu Roh Kudus. Aduh. Di dalam rahim Maria itu ada Roh Kudus. Jadi anak laki. Jadi Yesus mengandung Maria mengandung Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam rahim Maria itu. Kita mengajarkan demikian juga. Jadi jangan sepotong-potong. Jadi ketiga pribadi dalam keesaan Allah itu berperan. Oke, saya jelaskan sedikit dalam kelahiran Yesus. Jadi gini, Bro Pandia. Jadi yang pasti kan Maria hamil, dia perawan. Pertanyaannya, tidak mungkin seorang wanita perawan hamil. Oke, karena itu maka kita akan melihat nanti kaitannya dengan nubuat-nubuat tentang kedatangan daripada Yesus. Bahwa benar memang dia lahir dari wanita perawan. Sekarang bagaimana seorang wanita perawan terjadi? Bro setuju bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Pertanyaannya lagi, bagaimana Allah menyatakan kekuasaannya? Allah selalu menyatakan kekuasaannya lewat firman. Untuk itulah maka Maria mengandung dari Allah, yaitu firman-Nya oleh kuasa Roh Kudus. Seperti itulah Yesus. Jadi sekarang pertanyaan saya tadi, siapakah yang diutus Allah menjadi manusia? Firman-Nya sendiri. Nah, sejauh itu Bro paham? Jadi orang Kristen tidak ada yang menolak Yesus sebagai utusan Allah. Kalau ada orang Kristen menolak bahwa Yesus sebagai utusan Allah, itu bukan Kristen, itu bukan ajaran Alkitab, tapi dibuat ajaran sendiri. Tapi yang pasti bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus di dalam rahim perawan Maria yang tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah, tapi dia sempurna dan diberikan Allah kuasa otoritas untuk penebusan, keselamatan, dan jaminan hidup yang kekal. Itulah Yesus dalam Alkitab. Jadi kalau Bro katakan Yesus utusan, tak masalah. Karena memang dia diutus, firman-Nya sendiri. Gimana Bro Pandi? Halo? Ini ayat pendukungnya untuk mendukung perkataan Bro Erben. Matius 1 ayat 18. Di sini dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, jadi Maria sudah mengandung ya Yesus yang dari Roh Kudus. Gitu ya. Jadi kelahiran Yesus itu merupakan mujizat Allah itu. Gitu. Jadi demikianlah Allah yang benar, Allah yang sejati yang harus diimani. Gitu. Jadi kita mengenal Allah yang benar melalui saya tanya, melalui Yesus Kristus karena dia firman Allah yang hidup itu. Gitu. Kalau di luar dari Yesus Kristus yang merupakan firman Allah, berarti Allah itu bukan Allah yang sejati. Orang dia mengenal Bapaknya kok, begitu ya. Makanya saya tanya ke abang-abang di sini, abang-abang di sini ketika masih di dalam rahim, kira-kira abang-abang di sini roh abang itu Roh Kudus bukan?
roh manusia dong. Sebentar. Manusia. Jadi gini bro, manusia, bro, itu sebentar. Itu kudus bukan? Bro Saya tanya, Pandi, itu kudus Bro bukan? Pandi, sebentar. Jadi gini bro Iya, ya. jawab dulu. Coba Bentar. jawab dulu. Jadi Silakan gini, jawab dulu. jawabannya gini. Bro memakai pertanyaan yang salah karena peristiwa Enggak kehadiran. dong. Bentar dulu. Peristiwa Maria hamil dengan mama saya hamil beda. Beda konteksnya. Iya, jadi abang waktu kecil, abang tuh mempunyai Iya, Roh Kudus, artinya bukan? artinya gini. Abang waktu masih di Dengarkan rahim, dulu. kan gitu Artinya pertanyaan saya. artinya pertanyaanmu itu tidak berkaitan dengan konteks kehamilan Maria. Iya, Itu. enggak. Jadi Kita gini, harus artinya kalau kita pertanyaan harus cari tahu dulu bukan bahwa Roh Kudus itu bukan apa kita anaknya, masuk kan ke masuk gitu. dulu, bukan. Kita jangan pakai perumpamaan bapak dan mama kita. Itu langit dan bumi perbedaannya. Jadi bukan begitu cara Bang, jadi Roh berpikirnya. Kudus yang dimaksud waktu di saat Yesus masih di rahim itu adalah rohnya Yesus itu. Karena kenapa dikatakan Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh bukan. Suci. Dengarkan Nah, dulu. Roh Kan Suci ini apa? Setiap anak yang dijanin itu rohnya itu pasti suci. dengarkan Salah dulu. apa? Bukan Mereka bukan belum gitu. belum membuat Dengarkan berbuat ya. dosa. Coba. Dengarkan. Mama saya hamil karena jatuh cinta dengan bapak saya. Dan itu sudah Apa terjadi hubungannya? proses. Inilah kau kadang belum bertobat kamu, nggak dewasa. Masa harus dimarahi Iya, karena lagi? ada hasil seks kan di Oke, situ. iya. Saya ngerti. Oke, jadi Langsung karena aja. kehadiran kita itu ada proses biologis secara normal manusia. Tetapi Maria itu berbeda. Oleh karena Iya, itu, tapi yang dikatakan Roh ini Kudus itu mulutmu sama kok kayak dong. gini sih, aduh, pantat ayam jadi muncul. Kamu itu udah ya. Maria kan Ya, seorang udah lanjutlah, perawan lanjut. wanita. Maunya Maria tadi, itu maunya tadi yang kau presentasikan itunya yang kau kritisi, tapi kau lari kemana-mana. Harusnya kau tanya sih tajam-tajamnya apa yang salah ini. Tapi kau ganti topik. Tapi kalau saya ya, kalau kamu udah ganti topik, saya anggap jawaban saya itu udah benar. Jadi tidak bisa dibantah, makanya ganti topik. Jadi dalam diskusi itu Pandi, jangan kita seperti gitu. tupai. Sebentar, jangan kita seperti tupai di silakan, atas lanjut balik ke topik dan pohon. Dulu waktu aku di kampung ada tupai, aku berburu tupai di pohon rambutan. Iya, lanjut Lari-lari, aja, lompat-lompat dari dahan satu dan Jadi, lain. Gitu, jadi jangan gitu lah. Yesus itu ketika lahir kan dia kan dikatakan itu ada Roh Kudus. Ya memang. Setiap manusia itu lahir itu ada Roh Kudus dong. Iya, Masa kita tetapi bisa mengatakan roh itu dia roh bahwa kita dosa, semua lahir dari Roh kan Kudus. gitu. Tunjukkan sama saya ayat Al-Quran yang mengatakan itu. kita semua lahir dari Roh Kudus. oh ya, betul. Pertanyaannya Abdul, silakan lanjut. Apa Tunjukkan Abdul? sama saya ayat Al-Quran di mana kita lahir karena Roh Kudus. Iya. Atau saya Manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. tunjukkan sama ayatnya, bukan Iya, ada hadisnya. Manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? tunjukkan sama saya di sini. Saya tidak hanya minta janji dari mulut kamu. Manis sekali mulut Iya, kamu. ada dia. Iya, ada hadisnya. Pandi, Saya bukan. tunjukkan. Hadisnya di mana Pandi? Tunjukkan Sekarang Pandi. saya tanya. Bukan. Saya tanya Gini. kalian. Kamu itu Enggak. Saya bukan tanya kalian. Pandi. Emangnya Kalau kamu membuat Oh, pernyataan, pertanggungjawabkan dulu. Jangan kau lari ke Iya, topik ada yang hadisnya, memang. lain. Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap anak yang Ya di lahir mana itu hadisnya? dalam Hadis keadaan fitrah. mana? Hadis mana? Biar kita Iya, makanya saya tanya dulu ke abang sini. Abang di sini tadi belum jawab pertanyaan enggak. saya. Sekarang pertanyaannya Abdul ini kau tuntaskan dulu. Banyak kali pertanyaanmu. Ketika lahir, enggak, saya tanya dulu. Abang-abang di sini ketika lahir, abang-abang di sini mempunyai Roh Kudus tidak? Siapa Kan ini? gitu. Kita tidak ada ayat Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita lahir karena Roh Kudus, tetapi karena kehendak Oh Allah. gitu. Jadi abang-abang di sini lahir karena dosa, rohnya berdosa gitu, enggak suci. Nah, kamu mau nanya apa sih, Mandi sih? Iya, roh kan kan ketika kan Ya, anak ini kecil topik di rahim apa? ibunya. Topik Emangnya apa yang rohnya itu dia? sekarang dulu, Kudus diam. enggak? Kan gitu saya Ngomong tanya terus. dulu. Ini mulut pantat ayam. Kamu ini kalau laki-laki kok hobi ngomong sih? Kalau ngomong yang sopan dong. Ini siapa ini? Saya remove aja nih. Kongko ini saya Jangan remove. Pandi, kamu gini dong, kalau dialog tuh coba yang baik. Kudus enggak? Kan gitu. Ya elah baru dibilangin. Pandi kalau dialog itu jangan ngomong terus. Orang tuh dengernya risih, bro.
Iya deh, tadi saya ngomong kan kalian yang Saya- nimpal-nimpalin. Ini kan Giliran kalian sedang ngomong menjelaskan. saya diam coba. Loh, Saya nyimak. Ini kan sedang menjelaskan Nah. kekristenan. Diberi kesempatan teman-teman Kristen menjelaskan, jangan Sudah, kamu saya tadi Bang sanggah. Herban menjelaskan panjang lebar Bang Edo. Saya membiarkan, coba. Kalau pas Sekarang lagi ada yang ketika bicara, saya memberikan presentasi, kalian menimpali kan gitu. Nah, ini kan lagi bahas kekristenan. Masalahnya sekarang gini aja deh, supaya kamu banyak ngomong kita bahas Quran aja yuk. Kamu Siap kan nggak sudah kamu? ngomong bahas Quran, kamu Jawaban siap saya tidak? aja, Iya. Abang belum balas, Oke. belum jawab. Gini, kamu akan tanya saya kasih tadi. kebebasan bicara asalkan kita bahas Quran. Demikian juga kalau kita mau bahas Alkitab, ya berikan kami lebih banyak waktu bicara lah. Dan kamu nggak boleh simpulkan, orang simpulan mudah salah, ya diluruskan lah. Saya nggak simpulkan, saya kan Loh, tanya. itulah kau memang Abang-abang ketika harus waktu masih selalu. dijamin, Aku ya heran kan lihat gitu. kamu. Kalau Jadi abang orangnya- itu orangnya suci repot. nggak? Itu maksud Ya. saya. Jadi suruh ngoceh aja dulu. Bos. Udah, ngoceh lah terus sampai puas dulu. Enggak, saya cuma minta jawaban itu. Ayo, coba jawab. Nggak. Kamu ngomong aja, kamu ngomong. Iya, ngomong aja, Silakan. ngomong aja. Oke. Kan ngomong Jadi ketika abang-abang di sini masih di rahim itu, roh abang suci nggak? Coba jawab. Ya kamu jawab sendiri aja. Kami jawab pun Loh. percuma, kamu nyerocos kayak. Oh enggak, harusnya Maafan abang mesin jawab kok. dong. Nggak bisa, nggak ada jawabannya, ya kamu jawab. Coba. Iya, nggak tahu, aku nggak Katanya tahu. kita Iya, nggak tahu katanya jawabannya. kita Kasih tahu lah. Haji. Kamu Ya, bertanya, kamu jawab Abang, sendiri. saya sudah tahu jawaban abang di sini. Ya. Pasti abang mengatakan Ya. roh manusia kan gitu. Nah, Ya. saya tanya roh manusia itu suci Ya silakan kamu Iya. kamu Jadi tanya itu- sendiri, kamu jawab sendiri, kami kasih waktu 1 jam. Kamu bertanya dan kamu menjawab. Yaudah, kau tanya, kau jawab. Lantak kau lah di situ. Suka-suka kau lah di situ. Abang mengatakan saya ini kan bertanya tentang kekristenan. Saya tanya, masa bertanya, abang kok tapi gitu? tadi saat ditanya Abang nggak maunya menjawab. Aneh. apa yang ditanya? Kamu bertanya bukan tentang kekristenan, kamu bertanya tentang biologis. Oh, Iya. Tentang Kan yang biologis kita gini gimana? nih. Makanya saya tanya. Bukan, kamu gini Di- dulu. di Ada iman nggak? Kristen. Bentar. Ada nggak kira-kira di sampingmu itu buku? Coba ketokkan dulu sama kepalamu itu. Mana tahu ada mungkin sesuatu yang agak keselak gitu. Saya tanyakan iman Kristen itu. Coba pikir. Saya Oke, tanya sekarang iman gini, Kristen sekarang ya. itu. Oke, aku ngomong samamu ya. Tadi yang kita bicarakan Yesus sebagai utusan. Kami orang Kristen setuju Yesus sebagai utusan Allah. Tetapi tidak titik. Ada lagi penjelasannya bahwa dia adalah firman-Nya Allah sendiri yang diutus. Dan itu dipertegas dengan keberadaan seorang wanita perawan Maria yang adalah ibunya. Dan tidak mungkin seorang wanita perawan itu bisa melahirkan anak. Berarti benih yang dikandung Maria itu benih ilahi, benih yang luar biasa, bukan seperti kita. Oleh karena itu, maka pertanyaanmu dan pernyataanmu itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Artinya kamu harus memperbaiki dirimu dalam memahami kekristenan. Itu persoalannya. Oke, kalau cuma permasalahan lahir tanpa bapak itu soal biasa, Bang. Gimana dengan Adam dengan Hawa itu? Lebih istimewa daripada si Yesus itu. Kamu nggak Kalau Nggak memang bisa. istimewa dengan Yesus, kenapa ayat Al-Quran mengatakan penciptaan Isa sama dengan Adam? Berarti Quran itu tidak konsisten. Dikatakan dia sama, dikatakan dia tidak sama. Nah, larinya ke situ. Lah, Emangnya Anda apa? sendiri, Anda yang memulai statement itu. Anda yang mulai statement itu. Saya hanya mereaksi. Oke. Sekarang, oke. Sebentar. Oke. Aku tanya dulu sama kau. Adam dan Hawa itu tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, oke. Tapi unsur Jadi dia siapa dibentuk dong? jadi manusia dari mana sih di ajaranmu? Adam dan Hawa. aja di perjanjian lama kan udah dijelaskan oleh debu tanah. Emang kenapa? Oke. Kalau ada debu tanah, pertanyaannya, bagaimana debu tanah ada? Maksudnya? Yaitu debu tanah itu bagaimana ada? Ya tanyakan aja di Alkitab Abang itu tertulis di perjanjian lama. Oke, berarti kamu tidak tahu. Sekarang Surat saya kasih tahu. Kejadian. Bentar. Berarti kamu tidak tahu ya. Berarti waktunya saya kasih tahu. Kalau saya kasih tahu, kamu dengarkan. Iya, Abang Debu kasih tahu tanah kan kitabnya itu, debu tanah itu ciptaan Allah, Allah kami.
Jadi gini Bang. Oke, saya bentar dulu. tidak- Ini saya lagi tidak- saya sedang kutanya tidak kau bahas tak itu. jawab kau. Giliran ku jelaskan Saya supaya tidak kau membahas tahu kau tentang ngoceh itu. kau. Woi, Silakan. orang apa sih kau itu macam Saya mana tidak nih kau? membahas tentang itu. Saya tidak mau menerima penjelasan abang itu. Ya Tentang sekarang sebutan itu, gini. itu Bukan karena maksudnya. kau tadi bilang Isa itu sama seperti Ah. Nabi Adam kau bilang. Sekarang kita cross check satu-satu. Giliran di cross check, Oh, kau kan kuikuti kau. Mau Siapa kuikuti. yang Kalau kau mau apa? Kalau kau konsisten mau bahas topik tadi tentang Yesus utusan Allah itu yang mau dibahas. Ini kau lari Iya, saya kemana-mana. konsisten. Siapa Makanya yang gini, melebar coba. kemana-mana ini Ada coba? di situ di Siapa yang samping melebar itu buku. kemana-mana? Ada nggak di samping itu buku? Coba Iya, ketukkan dulu ke kepalamu itu. Abang ini kan direkod. Abang coba putar lagi. Siapa yang melebar kemana-mana? Saya konsisten. Tapi abang ya larinya ke Adam, bahkan muncul si Mbak, ini Abdullah ya ke udah Adam. crosslet ini, Bro Edo. Gimana ini, Bro Edo? Bagaimana ketika Kak saya tanyakan dalilnya, Anda tidak memberi dalil di sini. Kecuali menyuruh saya yang mencari. Memang lebih Dalil baik apa? dia suruh bertanya, Dalil suruh jawab apa? sendiri. Oh iya, udah. Kau tanya, kau jawab sendiri, kami dengar. Udah, silakan. Udah, nggak usah lagi. Kau bertanya, Ini kan kau jawab. lucu, iya. Hiburan malam lah itu. Makanya saya katakan kalian memberikan saya satu pertanyaan yang kalian menjawabnya dengan Atau melebar gini gitu. aja deh, saya Setelah tawarkan saya kejar ke sana, kalian kita katakan saya tawarkan ke melebar. teman-teman, Kan itu kan lucu. kita tawarkan ke teman-teman Kristen siapa yang mau menghadapi manusia jenis ini. Pak Fandi. Siapa? Oke, Siapa yang mau domba menghadapi? kecil. Albulanda nih, Albulanda. Oh iya, Albulanda keliling dulu dah. Ah, ini dia. Pak Fandi. Silakan Albulanda. Assalamualaikum. Salam. Pak Fandi.